Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurliza dari D3 Transportasi. Sini saya akan membahas tentang manajemen strategi. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian manajemen strategi. Beberapa pakar dalam ilmu manajemen mendefinisikan manajemen strategis dengan cara berbeda-beda. Yang pertama itu ada Birch atau Robinson. Beliau mendefinisikan manajemen strategi sebagai satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan. Beliau juga mengatakan manajemen strategis terdiri atas 9 tugas penting. Yang pertama, merumuskan misi perusahaan, termaksud pernyataan yang luas mengenai maksud, filosofi, dan sasaran perusahaan. 2. Melakukan suatu analisis yang mencerminkan kondisi dan kapabilitas internal perusahaan. Yang ketiga, menilai lingkungan eksternal perusahaan, termaksud faktor persaingan dan faktor kontekstual umum lainnya. Yang keempat, menganalisis pilihan yang dimiliki oleh perusahaan dengan cara menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan eksternal. Yang kelima itu mengidentifikasikan pilihan paling menguntungkan dengan cara mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan misi perusahaan. Yang keenam, memilih satu set tujuan jangka panjang dan strategi utama yang akan menghasilkan pilihan paling menguntungkan tersebut. Yang ketujuh, mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama yang telah ditentukan. Yang kedelapan, mengimplementasikan strategi yang telah dipilih melalui alokasi sumber daya yang dianggarkan, di mana penyesuaian antara tugas kerja manusia, struktur teknologi, dan sistem penghargaan ditekankan. 9. Mengevaluasi keberhasilan proses strategi sebagai masukan pengambilan keputusan di masa mendatang. Selain Robinson, ada juga Kerto mendefinisikan manajemen strategi sebagai analisis, keputusan, dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Definisi ini menggambarkan dua elemen utama manajemen strategis. Pertama, manajemen strategis dalam sebuah perusahaan berkaitan dengan proses yang berjalan, ongoing proses, analisis keputusan, dan tindakan. Manajemen strategis berkaitan dengan bagaimana manajemen menganalisis sasaran strategis, visi, misi, tujuan, serta kondisi internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan. Keputusan ini harus mampu menjawab dua pertanyaan utama. Yang pertama, industri apa yang digeluti perusahaan? Yang kedua, bagaimana perusahaan harus bersaing dalam industri tersebut? Terakhir, tindakan diambil untuk menjalankan keputusan tersebut. Tindakan yang perlu dilakukan akan mendorong manajer untuk mengalokasikan sumber daya dan merancang organisasi untuk mengubah rencana menjadi kenyataan. Elemen kedua, manajemen strategis adalah studi tentang mengapa sebuah perusahaan mampu mengalahkan perusahaan lainnya. Manajer perlu menentukan bagaimana perusahaan bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak hanya unik dan berharga, tetapi juga sulit untuk ditiru atau dicari substitusinya, sehingga mampu bertahan lama. Keunggulan kompetitif yang mampu bertahan lama biasanya didapatkan dengan melakukan aktivitas berbeda dengan apa yang dilakukan pesaing, atau melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda. Selain Robinson dan Kerto, ada juga Whelan dan Routledge-Schuller. Menurut Whelan, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusunan strategi efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dengan analisa SWOT.
Menurut Rockler Scholar, titik pertemuan yang dirumuskan suatu organisasi antara sumber daya dan keahlian internalnya dan kesempatan serta resiko yang terbentuk melalui lingkungan eksternalnya. Dari pengertian-pengertian yang cukup luas tersebut, menunjukkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif, dan disertai dengan penetapan cara aplikasi yang dibuat oleh pimpinan dan juga dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya kita akan membahas tujuan manajemen strategi. Tujuan manajemen strategi. Menurut Suwandianto, terdapat 4 tujuan manajemen strategi, yaitu 1. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi atau perusahaan. Karena arah yang jelas akan dapat dijadikan sebagai landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Organisasi atau perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan. Yang ketiga, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengatasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian, sehingga dapat memperluas kerangka waktu atau berpikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok. Yang keempat, berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang manajer bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih baik dan efektif. Selanjutnya kita akan membahas level strategi. Tingkat manajemen strategi dibagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama, strategi tingkat perusahaan atau corporate strategy. Strategi pada level puncak berupaya untuk menentukan arah dan keterpaduan dari perusahaan. Arah dan strategi korporasi membangkitkan minat terhadap tujuan dan misi yang diemban. Sementara itu, keterpaduan amat penting bagi penyatuan langkah dan kerjasama antara unit dalam organisasi. Perusahaan yang telah memiliki banyak unit bisnis terkadang merasa kurang perlu untuk melakukan perumusan strategi di awal level korporat. Ini disebabkan masing-masing unit bisnis memang telah memiliki strategi sendiri. Akan tetapi, apabila terjadi konflik kepentingan di antara unit-unit bisnis di bawah naungan perusahaan yang sama, barulah bisa merasakan betapa besarnya manfaat strategi korporat tersebut. Apalagi jika antara unit bisnis yang satu dan yang lain terdapat saling keterkaitan, adanya strategi korporat amat sangat diperlukan. Strategi korporat tersebut juga menggambarkan bagaimana perusahaan mengembangkan suatu strategi portofolio yang tepat untuk berbagai aktivitas perusahaan. Misalnya, berdasarkan analisis portofolio, laju pertumbuhan industri alat pertanian senantiasa mengalami penurunan. Sementara itu, aktivitas perusahaan di bidang industri alat pertanian sangat kuat atau bahkan menguasai pangsa pasar yang cukup luas. Dalam situasi demikian, pihak perusahaan harus membuat suatu keputusan tentang strategi apa yang tepat untuk dilakukan.
Keputusan yang akan diambil merupakan keputusan strategi dari beberapa faktor keputusan tentang pendefinisian kembali bisnis perusahaan atau tipe bisnis yang seharusnya. Keputusan tentang arus keuangan serta berbagai sumber daya dari dan ke divisi yang ada ataupun berbagai cara untuk menambah tingkat pengembalian investasi merupakan keputusan pada level ini. Yang kedua, strategi tingkat bisnis atau bisnis strategi. Strategi tingkat bisnis ditetapkan oleh masing-masing unit bisnis strategi. Strategi bisnis biasanya diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis melalui negosiasi dengan manajer korporasi dan memusatkan kepada bagaimana cara bersaing dalam dunia bisnis yang ada. Strategi bisnis harus melalui dan diperoleh serta didukung oleh strategi korporasi. Merumuskan strategi bisnis melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat unit bisnis. Di dalam strategi tingkat ini yang ditunjukkan adalah bagaimana cara bersaing. Pendekatan yang berguna di dalam merumuskan strategi bisnis sebaiknya didasarkan atas analisis persaingan yang dicetuskan oleh Michael Porter. Pendekatan Porter didasarkan atas analisis 5 kekuatan pesaingnya. Tekanan persaingan mencakup 1. Ancaman pendatang baru. 2. Daya tawar-menawar pemasok. 3. Daya tawar penawar pembeli. 4. Daya tawar produk pengganti. 5. Persaingan antar pesaing. Yang ketiga, strategi tingkat fungsional atau fungsional strategi. Strategi ini mefokuskan perhatiannya pada pemanfaatan atau memaksimalkan sumber daya secara produktif. Strategi ini lebih bersifat operasional karena disusun dan dikembangkan oleh para manajer di masing-masing departemen. Misalnya, berdasarkan analisis, departemen pemasaran perlu melakukan promosi sebagai kiat untuk memasuki pasar produk di daerah tertentu. Keputusan ini merupakan strategi pada peringkat fungsional dalam rangka mengembangkan pemasaran produk perusahaan. Strategi fungsional yang lain bisa dilakukan di bidang produksi. Misalnya dengan mengembangkan sistem produksi baru sehingga produk yang dihasilkan secara lebih efisiensi. Efisiensi biaya ini akan berpengaruh terhadap besarnya harga pokok produk yang akan dijual. Contoh dari strategi fungsional di bidang keuangan adalah bagaimana mencari sumber dana dari luar perusahaan. Strategi fungsional lainnya meliputi strategi fungsional di dalam sumber daya manusia serta strategi fungsional di bidang penelitian dan pengembangan. Berbagai langkah yang ditempuh para manajer pada tingkat departemen ini hendaknya dalam kerangka pemikir yang bersifat strategis. Keputusan yang diambil lebih bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan dampaknya, baik bagi kepentingan interdepartemen maupun kepentingan yang terkait dengan departemen lain. Oleh karena itu, strategi fungsional ini bisa dilakukan melalui kerjasama antar departemen dalam rangka merumuskan suatu strategi fungsional secara terpadu. Ketiga level strategi tersebut, korporat, bisnis, dan fungsional, membangun suatu hierarki atau jenjang strategi dari suatu perusahaan skala besar antar
jenjang strategi yang satu hendaknya terkait dengan jenjang strategi yang lain. Di samping itu, ketiga level strategi tersebut harus terintegrasi sepenuhnya agar perusahaan berhasil mencapai tujuan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi. Berdasarkan buku karangan Rifai bahwa proses manajemen strategi secara umum dapat dibagi menjadi 3 langkah pokok, yaitu yang pertama, perumusan strategi atau formulating strategy. Formulasi strategi termasuk pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Isu formulasi strategi mencakup bisnis apa yang dimasuki, bisnis apa yang harus ditinggalkan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, apakah harus melakukan ekspansi atau diversifikasi bisnis, apakah harus memasuki pasar internasional, apakah harus merger atau membentuk joint venture, dan bagaimana menghindari pengambil alihan secara paksa. Karena tidak ada organisasi yang memiliki sumber daya tak terbatas, penyusunan strategi harus memutuskan alternatif strategi, mana yang akan memberikan keuntungan terbanyak. Strategi menentukan keunggulan kompetitif jangka panjang. Yang kedua, penerapan strategi. Implementing strategy. Implementasi strategi termaksud pengembangan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memperdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Suksesnya implementasi strategi terletak pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan. Yang ketiga, evaluasi atau evaluating. Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Semua strategi dapat dimodifikasikan di masa datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. Selanjutnya kita akan membahas evaluasi dan analisis manajemen strategi. Evaluasi dan analisis. Evaluasi. 3 aktivitas dasar evaluasi strategi adalah 1. Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini. Yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Analisis. Beberapa alat analisis strategi. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threats, yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau ancaman. Menurut pendapat Birch dan Robinson, analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasikan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan, serta faktor-faktor peluang dan ancaman dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan. Asumsi dari analisis ini adalah suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan
kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Yang dimaksud dengan kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, ataupun keunggulan-keunggulan lain yang menyebabkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan dalam persaingan. Yang kedua, analisis bersaing. Ada dua macam pentingnya analisis bersaing yang dikemukakan oleh Thomson and Strickland. Pertama, strategi yang baik tak akan bisa diformulasikan tanpa memiliki pemahaman yang luas tentang pesaing. Sungguh ironis jika kita ingin mengalahkan para pesaing tanpa mengetahui strategi yang mereka gunakan dan keunggulan-keunggulan dalam persaingan. Alasan yang kedua, karena adanya saling ketergantungan interdependensi di antara strategi para pesaing. Keberhasilan memilih strategi yang terbaik tergantung pada pilihan di antara yang telah diambil pihak pesaing. Yang ketiga, analisis portofolio. Beberapa analisis portofolio seringkali dipergunakan untuk melakukan pemetaan potensi dalam persaingan pada level strategi unit bisnis. Misalnya, analisis portofolio dari BCG, Boston Consulting Group, General Electric Business Screen, serta Product or Marketing Evaluation Portfolio Matrix dari Hoover and Skandel. Jadi, dari yang kita bahas ini, beberapa analisis strategi, Hoover dan Skandel mencoba menjelaskan hubungan antara posisi bersaing dan tahap evolusi produk atau pasar. Mereka membedakan evolusi tersebut berdasarkan rumusan tahap pengembangan, pertumbuhan, persaingan ketat, kedewasaan, dan penurunan. Sementara itu, posisi bersaing dibedakan atas kuat atau rata, dan lemah. Posisi A merupakan posisi bisnis yang akan menjadikan calon pemenang, developing winner. Posisi C merupakan calon pecundang, potential loser. Posisi M merupakan bisnis pemenang saat ini, established winner. Posisi F merupakan bisnis sapi perah, cash cows. Posisi G merupakan bisnis pecundang atau lapuk, loser or dogs. Jika dibandingkan dengan portofolio matrix dari BCG ataupun GE Business Screen, akan ketebihan matriks siklus hidup dari Hoover ini. Di sana terlihat informasi yang lebih luas dalam penyebaran bisnis perusahaan melalui tahap-tahap dalam evolusi industri. Sekian dari penjelasan saya tentang manajemen strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.